Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amdar dengan NIM 21231013, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Earning Management, Bukti di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan teori yang terkait. Konflik keagenan diperkirakan akan lebih tinggi di perusahaan yang dimiliki secara luas karena perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang berkontrak. Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Salah satu konflik semacam itu mungkin timbul antara manajer pemilik dalam dan pemegang saham minoritas di luar. Forma dan Jensen pada tahun 1983 berpendapat bahwa keberadaan direktur independen akan menghasilkan pemantauan dengan yang lebih efektif dan membatasi oportunisme manajerial. Tujuan yang terkait dari penulisan adalah mengevaluasi dampak penerapan peraturan corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Kasus yang terkait menggunakan data dari laporan tahun 2005 dari 51 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar, termasuk indeks komposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel tata kelola perusahaan, yaitu dewan direksi dan kualitas audit, serta ukuran perusahaan secara statistik dalam menjelaskan manajemen laba dan ukur dengan akrual diskresioner. Nah, sampel penelitian tersebut yaitu perusahaan didefinisikan sebagai log sifat in dari total aset Hasanan Ahmad 2012. Hal ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol kemungkinan dampak ukuran perusahaan pada akrual diskresioner dari perusahaan sampel. Dikatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar berarti semakin tinggi masalah keagenan yang diharapkan yang mungkin dialami perusahaan. Lebih lanjut, mengingat fakta bahwa perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan mendapatkan laba yang lebih tinggi. Nah, teknik analisis data yaitu data penelitian dikumpulkan dari tahun 2005 sampai tahun 2007, laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman terdaftar, laporan tahunan diunduh dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Perusahaan yang dipilih untuk analisis adalah termasuk dalam indeks komposit. Perusahaan yang termasuk dalam indeks komposit umumnya aktif di perdagangan dan berukuran besar. Mengingat volume perdagangan mudah menarik minat investor, akibatnya diharapkan perusahaan ini akan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan regulasi corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, hasil penelitian tersebut yaitu hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif atau yang diharapkan. Meskipun demikian, orang mungkin masih mempertanyakan relevansi dan keefektifan kode tersebut karena meskipun peraturan tersebut muncul pada tahun 2001, pasar tahu tentang upaya tersebut jauh sebelum pengenalan. Sebagaimana dibuktikan pada tahun 1998, penjelasan yang mungkin untuk temuan ini adalah mungkin kode yang didasarkan pada laporan sampel di Inggris tidak cocok dalam konteks Malaysia karena faktor politik dan budaya yang berbeda yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.